tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, yang saya maksud dalam konteks itu masuk neraka itu teman-teman Muslim itu dalam sementara waktu kemudian langsung ke surga gitu ya. Itu di neraka itu ngapain begitu? Nggak ada penjelasannya kah di dalam Al-Quran? Oh, baik. Langsung saya tanggapi? Iya, silakan. Baik, Pak. Di situ itu bukan masuk nerakanya, tapi melewati jembatan. Jadi kalau Bapak mau menyeberangi sungai, sungai itu diibaratkan neraka jahanam, Bapak mau melintas, itu pasti ada jembatannya, Pak. Nah, mendatangi itu ke situ jembatan yang dilalui. Kita tidak bisa membentukkan gambarannya jembatannya seperti apa, kontraktornya siapa, bangunannya seperti apa, pakai semen merek apa, nggak kayak gitu, Pak. Intinya ada jembatan yang dilalui oleh manusia. Nah, semua itu akan datang ke sana untuk masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu ya. Nah, dan orang-orang yang beriman itu selamat di lewat jembatan itu. Bahkan mohon maaf, yang melewati jembatan itu, misal saya tentu berbeda levelnya dengan para ulama, para anbiya, orang-orang soleh, beda. Mungkin dijelaskan oleh Nabi kami, para nabi itu mereka melewati jembatan itu secepat kilat. Karena kami level imannya pasti berbeda, kami bisa saja sambil merangkak, Pak. Sesuai dengan kadar amal perbuatan kami ketika di dunia gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Tapi selamat. Selamat. Nah, sekarang yang Bapak pertanyakan orang yang masuk neraka. Misal, contoh ada umat Islam, mohon maaf, hidupnya ketika di yaumul hisab penuh dengan dosa. Sehingga dosanya itu atas keadilan hukum Tuhan, orang itu mengalami siksaan dulu di neraka. Nah, ini konteksnya berbeda lagi. Mengalami siksaan dulu. Bayangkan saking kasih sayangnya Tuhan, Nabi kami menjelaskan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari siksa neraka bagi seorang siapapun di dalam hatinya ada sebesar biji zarah pun dari iman. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami. Ketika dia berdosa, hidupnya bergelimang dosa, setelah di hari yaumil hisab, selama hidupnya, misal Pak Pendeta, hidupnya 60 tahun. Pak Pendeta selama hidupnya, tapi Pak Pendeta non-muslim. Kan tadi udah otomatis ke neraka ya. Mohon maaf, muslim aja deh. Bang Pandi aja host ya. Biar enak contohnya. Karena nggak masuk. Karena Pak Pendeta kan auto ya. Nah, Bang Pandi, mohon maaf saya kasih contoh. Selama hidupnya dia sebagai muslim, tapi di yaumil hisab perhitungannya selama hidupnya dia 60 tahun, ternyata dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Nah, seperti itu. Atas keadilan Tuhan, karena surga bukan tempat orang yang berdosa, maka dosanya harus dibersihkan dulu, mengalami siksaan sesuai dengan kadarnya, habis itu baru diangkat menuju surga. Kehidupan abadi orang yang beriman itu di surga, walaupun dia mengalami siksaan, karena itu bentuk keadilan Tuhan. Bukankah lemari tempat pakaian bersih, tidak mungkin kita habis seharian kerja kotor ke sawah kemana, pakaian itu langsung ditaruh di lemari? Nggak mungkin, Pak. Pasti dicuci dulu. Setelah dicuci dulu, dibersih, digosok, baru ditaruh di lemari. Itulah tempatnya. Nah, seperti itu logikanya, Pak. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami, walaupun selama hidupnya bergelimang dosa, tapi dia punya iman di dalam hidupnya. Tuhan selamatkan kehidupan abadinya tetap di surga. Kalau saya tanya, ketika Yesus berkata, Pak, ini pertanyaan saya, Bapak nanti tanggapi. Bahwa kata Yesus, enyahlah kalian, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Diusir oleh Yesus, pasti masuk neraka. Dan yang diusir di situ adalah orang-orang Kristen berdasarkan pernyataan Yesus di Matius 7, 21, 22, 23. Pertanyaan saya, orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, dan diusir oleh Yesus lalu masuk ke neraka, ada peluang selamat nggak, Pak, dari neraka itu? Siapa yang akan menyelamatkan? Ada nggak? Nah, silakan jawab, Pak. Kalau Islam tadi ada. Mic-nya Pak Pendeta, mohon maaf mic-nya belum ada suara. Oke,
Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz ya. Tetapi itulah perbedaannya gitu ya, karena di dalam perbedaan itu memang unik. Sebab konsep neraka dan surga dalam kekristenan itu sendiri kalau udah masuk neraka ya ke neraka selama-lamanya ya. Tetapi penjelasan Pak Ustadz tadi ada dua pribadi orang di sini ya, orang yang hidup dalam kerusakan, dalam kehancuran, akan dicuci dulu di neraka, setelah itu akan diangkat ke surga. Kemudian yang tipe kedua tadi adalah dia akan melewati jembatan itu ya. Ternyata itu neraka yang di sana dijelaskan jembatannya. Oke, terlepas dari situ, yang penting saya sudah cukup mendengar penjelasan dari Pak Ustadz mengenai pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa nyala aku tidak mengenal engkau gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dengan itu? Hai kamu pembuat kejahatan. Itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Saya buka saja dalam Matius 7 ya, ayat yang 21. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Sebenarnya ini menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang, sekali lagi bagaimana kehidupan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Ini ditunjukkan kepada nabi-nabi palsu. Kita coba mundur di ayat yang ke-15. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bagaimana gaya kehidupan nabi-nabi palsu. Mereka juga melakukan banyak mukjizat, perkara-perkara besar. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan pada waktu itu kepada murid-murid, hati-hati dengan mereka ini. Makanya dijelaskan Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi sekali lagi konteksnya ini pembuat kejahatan ya. Di sini adalah nabi-nabi palsu. Namanya nabi palsu otomatis tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus Kristus sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya begini, terus kehendak Bapa itu seperti apa? Saya coba buka di dalam Yohanes pasal 6. Ini kehendak Bapa itu. Izin aku kasih tepuk tangan ya Pak Pendeta ya, keren aku kasih tepuk tangan. Oke, silakan. Masih gratis, jadi dipersilakan. Kehendak Bapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, sekali lagi konteks Matius 7 ya, ayat yang ke-21 dan seterusnya itu untuk nabi-nabi palsu. Nah, namanya nabi palsu berarti bukan pengikut Yesus, otomatis mereka masuk neraka dan Yesus tidak mengenal mereka. Tetapi kami yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan masuk surga. Nah, kehendak Bapa, kehendak Yesus yang dikehendaki oleh di sini yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi palsu adalah ya, jawab Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan? Jawab, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi Tuhan Yesus ya sedang mengajar orang-orang pada saat itu, kalau engkau percaya kepadaku maka ada jaminan keselamatan kekal. Tetapi kalau engkau tidak percaya, engkau adalah nabi-nabi palsu, maka neraka bagimu selama-lamanya. Ya begitu Pak Ustadz. Oke, baik. Sebelum menanggapi lebih dalam di poin ayat tersebut, di sini ikhwan fillah semua dan semua yang menyimak, jelas sekali letak perbedaan konsep ajaran keselamatan di Islam dan di Kristen. Ini mohon maaf ya, saya tanggapin dulu sebelum saya menanggapi lebih dalam. Karena gini, pantaslah Islam tidak perlu menggembor-gemborkan keselamatan, karena Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Kasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maha penyayangnya Allah ketika nanti di alam akhirat, walaupun manusia itu berdosa,
dia tetap akan selamat ketika setelah mengalami siksa. Itu bukti kasih sayang Tuhan terhadap manusia tanpa mengorbankan anak manusia. Dan barusan saya dengar dari Pak Pendeta konsep di dalam Kristen yang katanya ajaran kasih, tapi ketika diusir oleh Yesus masuk ke dalam neraka, abadi selamanya di neraka. Orang-orang Kristen, mohon maaf, yang Anda menuhankan Yesus, yang Anda beribadah setiap minggu ke gereja, menuhankan, memanggil Yesus Tuhan, ada yang membuat mukjizat pakai nama Yesus, ternyata kalian akan diusir oleh Yesus dan kalian kekal di neraka. Tidak ada peluang selamat. Itu bedanya. Bedanya. Dan Pak Pendeta tadi yang mengklarifikasi itu. Pak Pendeta yang mengklarifikasi itu. Nah, itu untuk nabi-nabi palsu. Ya oke. Nabi palsu punya pengikut, punya umat. Pengikutnya mengikuti langkah nabinya. Bagaimana ajarannya? Memanggil Yesus Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Pak Pendeta. Astagfirullahaladzim, Pak. Kasihan aku, gak enak sekali Bapak Pendeta ini. Pak, bukankah di situ Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa di surga itulah orang yang akan masuk surga. Tadi Yesus ditanya oleh orang kaya, bagaimana caranya masuk surga? Kehidupan yang kekal. Ditanya guru yang baik. Oh, kata Yesus, jangan kau katakan aku baik. Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Loh, di Kristen tadi Yesus harus mati dibunuh untuk keselamatan. Pantas kata Yesus, orang yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, yang memiliki banyak pengikut sampai detik ini, yang menuhankan Yesus, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau kalian semua pembuat kejahatan. Yang abadi di neraka menurut Yesus, orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Betul Pak Pendeta? Cakep. Baik, silakan ditanggapi Pak Pendeta, mungkin mau ditanggapi. Lanjut. Iya, sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ustadz, bahkan teman-teman semua ya, yang masuk neraka ya, mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Apa kehendak Tuhan Yesus itu? Ya, saya sudah bacakan tadi. Saya lanjut lagi, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Final di sini, barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Memang benar, ajaran kekristenan ada ajaran kasih. Kenapa dikatakan ajaran kasih? Allah sendiri ya, inisiatif ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya supaya orang berdosa itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah jelaskan dari awal tadi bahwa Allah itu ya konsisten ya. Allah itu ketika mengatakan A ya A. Ketika mengatakan kepada Adam dan Hawa, ketika engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau akan mati. Dan Adam dan Hawa melanggar perintah itu, maka ada hukuman. Ya, tetap Allah menyatakan keadilannya di sana. Artinya tanpa ada pengorbanan ya Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 ya, tanpa ada penumpahan darah tidak ada ya pengampunan. Jadi di dalam iman kekristenan kita diselamatkan oleh karena Allah sendiri,
yang berkorban bagi kita di atas kayu salib. Nah, mengenai konteks-konteks tadi yang Pak Ustadz sampaikan, itu sebenarnya itu tidak sesuai konteks ya. Sementara saya sudah sampaikan bahwa itu ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Namanya nabi palsu itu bisa mengatasnamakan siapa saja, termasuk mengatasnamakan Yesus. Itu tidak masalah. Itu ranah di dalam nabi-nabi palsu itu biasa. Ya. Ketika dia nabi palsu, otomatis kan juga pengikutnya palsu juga ya. Tetapi kita bukan di ranah itu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Yohanes pasal 14 dikatakan begini, ketika Tuhan Yesus ya pergi ke surga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini jaminan yang pasti. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kepastian bagi kami orang-orang Kristen. Demikian, Pak Ustadz, bisa ditanggapi. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Nanti di sesi berikutnya kalau memang Pak Pendeta ada yang mau ditanyakan dari kami, diselipkan aja pertanyaan di akhirnya, nggak apa-apa, biar nanti saya jawab. Karena kami sangat terbuka di dalam ajaran Islam, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanya. Oke, saya kembali ke poin yang tadi ya. Sebenarnya Pak, kalau kita coba cermati dan pahami, pengusiran Yesus di Matius 7 itu tidak keluar dari, mohon maaf Pak Pendeta, tidak keluar dari orang Kristen, itu nggak keluar. Karena ciri-cirinya itu memang semua dipenuhi oleh teman-teman Kristen. Berseru kepada Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Memanggil Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Bernubuat, bermujizat, melakukan pengobatan-pengobatan, orang Kristen. Manggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, apalagi itu tadi ada 3 poin. Semua Kristen. Itu penggenapan dari nabi palsu. Dan orang itulah yang diusir oleh Yesus ketika nanti di akhir zaman. Artinya orang itulah penghuni neraka yang abadi. Padahal kata Yesus kan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Tuhan di surga. Bukan kehendak Yesus. Tadi Pak Pendeta sempat mengatakan yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Saya rasa Pak Pendeta itu melintir ucapan Yesus. Saya izin meluruskan bahwa melakukan kehendak Bapakku yang di surga itu kata Yesus. Bahkan kita lihat pengusiran dari Yesus atau pembuktian pengadilan di akhir zaman kata Yesus. Ketika saya buka di Yohanes 12:48, di mana Yesus di situ berkata, nih ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa demikian? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan untuk aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, kata Yesus. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus penyampai firman. Yesus mengatakan yang akan menjadi hakimnya nanti ajaran Yesus. Ajaran Yesus di akhir zaman, itulah yang akan menjadi hakim sebagai barometer untuk menentukan kebenaran. Orang Kristen benar atau salah. Karena Yesus berkata bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Nah, di mana ajaran Yesus mengajarkan tentang Tuhan Yesus? Yesus Tuhan, menyembah kepada Yesus, beribadah setiap hari Minggu ke gereja, menuhankan, menyembah Yesus. Nggak ada, Pak. Nggak ada itu ajaran Yesus. Padahal Yesus, aku sudah mengatakannya.
Orang akan selamat itu mengikuti ajaran Yesus. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menuruti perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itulah firman yang diajarkan oleh Yesus, itulah orang yang akan diusir oleh Yesus. Itu barometernya, Pak. Kita tidak bisa lari dari ucapan Yesus. Ibaratkan ketika kami umat Islam, kami mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Apa yang didatangkan menjadi aturan perintah ikuti. Apa yang dilarangnya jauhi. Karena itu yang akan menjadi barometernya untuk menentukan kebenaran nanti. Begitu juga ucapan Yesus. Cobalah Pak. Yohanes 12 dari 14 sampai 50. Perintahnya itu hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi aku mengatakan, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berapa ayat tadi saya sampaikan berkaitan dengan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, Pak. Yohanes 17 nomor 3. Percaya Yesus utusan Tuhan. Percaya Bapa satu-satunya Tuhan. Itulah orang yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Prinsip iman. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana akhlak kita, perilaku kita, perbuatan kita bisa selamat agar masuk ke dalam kerajaan surga. Lakukan segala perintah Tuhan, kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, jangan mengingini keinginan sesama, dan seterusnya. Semua itu sudah dilakukan. Ikuti ajaran Yesus. Jual seluruh hartamu. Itulah ajaran, amaliyah, perbuatan-perbuatan agar orang masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Sementara tidak keluar, Pak Pendeta, mohon maaf konteksnya. Orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, orang itulah yang akan diusir oleh Yesus. Tidak ada peluang keselamatan. Karena kata Anda tadi sendiri bahwa orang ketika masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak ada peluang selamat. Artinya orang-orang Kristen selama ini, mereka itu tidak ada peluang selamat. Gak ada peluang selamat nanti di neraka. Abadi mereka, percuma manggil Yesus Tuhan. Orang abadi di neraka, orang diusir oleh Yesus kok. Oh, silakan Pak. Ya, baik ya. Penjelasan Pak Ustadz di dalam ranah akademik mengenai kritik teks ya. Mohon maaf sekali lagi ketika mengambil data-data Alkitab untuk mendukung ide Pak Ustadz ya, untuk menyerang bagaimana konteks ini berbicara. Saya rasa semuanya tidak saling sejalan. Sebab kita tadi berbicara Matius 7 itu konteksnya nabi-nabi palsu. Dan jelas kenapa dikatakan enyahlah engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya mau saya sampaikan di sini, yang perlu kita pertanyakan kehendak Bapa apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya. Kita bisa melihat Yohanes 6 ayat 40, ini kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, jelas sekali, yaitu supaya setiap orang, setiap manusia yang melihat Yesus anak ya, dan percaya kepadanya, percaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa hasilnya? Hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi ada jaminan yang pasti, dan ini sangat-sangat sederhana dipahami ya. Orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Bapa bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai utusan, karena memang dia utusan, kami tidak pernah menolak itu. Yesus adalah utusan ya. Kan sudah saya sampaikan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya, mengutus anaknya sebagai korban ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, kehendak Bapa, sekali lagi, kehendak Bapakku ya, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan konteks yang diambil tadi, seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal itu?
Dia telah melakukan hukum Taurat yang kebanyakan orang-orang melakukan saat ini. Melakukan hukum Taurat dengan sempurna, termasuk Rasul Paulus. Dia mengatakan dalam mentaati hukum Taurat dia tanpa cacat. Ya, Filipi 3. Jelas di sana tanpa cacat, artinya dia taat kepada hukum Taurat Yahudi itu sendiri. Tetapi dia mengatakan ternyata itu semua lahiriah. Ternyata itu semua hanya ritual agamawi yang tidak membuat dia masuk surga. Makanya dikata ketika dia berjumpa dengan Yesus, waktu dia berkobar-kobar untuk membunuh, menangkap pengikut-pengikut Yesus, dia berjumpa dengan Yesus. Dan hidupnya diubahkan. Dan dia mengatakan apa? Mati adalah keuntungan di dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah tahu bahwa ketika dia mati, ada jaminan masuk surga. Ya. Jadi sekali lagi, ya, memang kalau kita menggunakan data-data Alkitab ya untuk mendukung idenya teman-teman, maka itu sesuatu yang menabrak logika. Ya. Bahkan ada teman-teman yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi nyatanya saya bisa melihat malam ini beberapa teman-teman memakai data yang ada untuk mendukung ide teman-teman sekalian. Maka sekali lagi saya mau mengatakan, menurut ya kacamata iman kekristenan, jaminan keselamatan itu ada ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sendiri mengatakannya, ya, Yesus sendiri mengatakannya bahwa orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Apakah kurang cukup data yang sudah sampaikan tadi? Roma 10 ayat 9. Perhatikan di sini, ini yang mau saya sampaikan, bahwa bukan nabi-nabi palsu ya, orang yang sungguh-sungguh sudah memiliki Yesus dalam hidupnya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas sekali, percaya diselamatkan, percaya diselamatkan. Itu Pak Ustadz. Silakan ditanggapi. Atau bisa saya tanya juga ya, dari saya ditanya terus ini supaya ya boleh. Kalau ada pertanyaan boleh. Iya, mungkin ketika tadi kita berbicara mengenai konsep keselamatan, ya, saya sudah menyampaikan tentang konsep keselamatan dalam kekristenan bahwa ada jaminan keselamatan yang kekal. Tetapi dengan apa? Dengan Tuhan Yesus ya mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Tetapi ternyata kalau di dalam ranah iman, ya teman-teman, adalah hanya minta ampun maka diampuni. Apakah segampang itu? Ya, hanya minta ampun dan diampuni. Ya, itu. Apakah seperti itu, Pak Ustadz? Untuk manusia justru bukan segampang itu, saya rasa. Kalau memang segampang itu, kenapa Bapak Jerry tidak lakukan? Berarti berat dong. Apa yang bikin berat? Ego dalam diri. Padahal Tuhan sudah memberikan cara yang terbaik, yang paling mudah. Anda bilang segampang itu, tapi Anda tidak lakukan. Artinya itu berat untuk Anda. Padahal begitulah cara Tuhan bagaimana menyelesaikan perkaranya. Ketika hamba-hamba yang berdosa itu, bentuk Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan bahwa innahu huwal ghafurur rahim. Kenapa orang itu disuruh bertobat mohon ampun kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Inilah ajaran kasih yang sejati. Ketika seorang hamba bergelimang dosa, melakukan banyak dosa, datanglah sini kepadaku, mohonlah ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Tapi manusia memiliki sifat membangkang. Contohnya Bapak, udah tahu dikasih ajaran yang gampang seperti itu, malah dipertanyakan yang gampangnya. Itu membuktikan Tuhan Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Atas kasihnya lah, silakan lakukan itu. Bukankah itu juga sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu? Yehezkiel 18, 20, 21, 22, 23. Di situ dijelaskan. Setiap orang, seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Tetapi apabila orang itu bertaubat, melakukan segala ketetapanku, ia akan selamat. Ia berpindah dari kematian menuju hidup.
dosanya tidak akan diingat-ingat lagi. Selamat itu. Begitu cara Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan di Markus 1, 14, 15. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Ngajarin cara bertobat. Lah, kalau para nabi mengajarkan bertobat, memerintahkan untuk bertobat, apakah dosanya tidak diampuni oleh Tuhan? Kalau tidak diampuni, ngapain ngajarin bertobat, Pak? Justru ngajarin bertobat itu agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Apa tujuannya bertobat? Yang menyesali dari perbuatannya, mohon diampuni segala dosanya. Kalau sudah diampuni dosanya, selesai perkara. Jangan lakukan mengulangi dosanya. Nah, seperti itu. Oke, itu jawaban saya. Cuman saya mengingat tadi di Yohanes 6, saya baca Pak, Yohanes 6:40. Sebenarnya poinnya tidak lepas dari yang saya sampaikan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya Pak, saya juga tahu. Justru ini, percaya kepada Anak, percaya kepada Yesus. Kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus. Karena Yesus membawa firman dari Bapa. Yang jadi pertanyaan, dipercayainya sebagai apa? Tentu sebagai utusan Tuhan, Pak. Bukan sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa datang membawa firman Tuhan agar umatnya percaya dia itu utusan Tuhan. Dibekali apa? Banyak mukjizat yang dibawa. Karena dia sebagai utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika dia datang. Harus dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dengan bekal mukjizat yang diberikan oleh Tuhan pelantaraan dia. Itulah para utusan Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi Bapa rubah makna itu. Percayai sebagai Tuhan. Di mana saya berani berkata percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan? Loh, dari ayat-ayat yang diucapkan oleh Yesus. Yang tadi kita sebutkan. Bahwa inilah hidup yang kekal itu. Percaya kepada Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Percaya kepada Anak sebagai utusan Bapa. Percaya Yesus sebagai utusannya. Itu Pak, jangan dirubah. Kehendak Elohim jangan dirubah oleh keinginan Bapa. Jangan, Pak Jerry maksudnya. Nah, lalu tadi Bapak katakan bahwa di dalam Roma 10 nomor 9, percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya dia mati di kayu salib, diampuni dosa. Ini jadi pertanyaan saya jadinya Pak. Kenapa demikian? Loh, tadi Yesus mengancam. Nabi-nabi palsu itu mengajarkan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Menyeru Yesus Tuhan. Pak Pendeta mengutip pernyataan orang lain yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan mati di kayu salib. Loh, artinya ini sasaran Yesus. Ini tepat ini Pak. Tadi kata Yesus, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Tiba-tiba Pak Pendeta ngambil dalil, percaya Yesus sebagai Tuhan. Loh, bukankah tadi Pak Yesus itu berkata yang berseru kepada Yesus Tuhan akan diusir? Tidak dikenali oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Bapak, katanya itu untuk nabi-nabi palsu. Jangan-jangan Bapak ngikutin jejak nabi palsu yang diancam oleh Yesus. Hati-hati Pak. Oke, sekian, terima kasih. Ya, oke, sudah berkali-kali kita bahasinnya. Jadi tetap berbeda, tapi tidak apa-apa karena Pak Ustadz memakai kacamata Islam untuk memandang konteks Alkitab kami. Tetapi saya memandang konteks ini dalam Alkitab dalam kacamata Kristenan. Maka tentunya itu jauh berbeda ya. Tidak mungkin saya di diskusi ini tiba-tiba mengatakan rumah Pak Ustadz Alif itu kamarnya 5, 7, lantai 6. Nggak bisa karena saya nggak kenal rumahnya seperti apa, kamar mandinya bagaimana ya, dan dapurnya seperti apa, karena itu bukan rumah saya. Maka saya banyak berasumsi ya, banyak berandai-andai.
sekalipun saya punya data gitu ya, tetapi itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Demikian juga ya, ketika saya bertanya tentang keimanan Islam, saya tetap menghargai itu, tetapi saya nggak mau berasumsi dengan itu, karena saya tidak tahu dapurnya, rumahnya. Nah, itu yang digunakan oleh Pak Ustadz kepada kami, khususnya saya gitu ya, ketika kita diskusi ini ya, tetap tidak ya, karena udah berbeda kacamata, tetapi kita tetap saling menghargai, toleransi. Cuman yang saya maksud adalah, kok segampang itu ya Allah mengampuni manusia gitu ya. Kalau begitu saya mau buat dosa dulu deh. Jadi sebelum mati, nanti udah mau mati baru minta ampun, selesai saya masuk surga ya. Kalau segampang itu ya. Saya rasa begini, surga itu kudus ya, dan Allah itu kudus ya, dan Allah itu adil. Saya sekali lagi mengatakan, ketika Allah mengatakan kamu harus menuruti perintah A sampai Z, dan ada salah satu di dalamnya yang tidak diikuti, saya rasa itu sudah cacat ya, sudah tidak lagi dalam kekudusan ya. Maka ketika saya bertanya kepada teman-teman ya, khususnya beberapa juga apologetika Islam ya, mengatakan yang penting amal dan iman ya. Saya rasa itu akhirnya amal itu hanya di pihak orang-orang yang kaya gitu ya, kasihan yang orang miskin ya. Itu sesuatu yang membuat saya jadi berpikir, aduh, di dalam teks Al-Quran sendiri dikatakan tadi, kalau engkau menuruti perintah-perintah dan ketika minta ampun diampuni. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dalam teks itu yang mengatakan, oh ya kamu bertobat, minta ampun, saya ampuni, pasti masuk surga? Ya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman minggir. Oke? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian semua. Semua dihapus. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni segala dosa-dosamu. Ketika bertobat, mohon ampun kepada Allah. Itu perintah ajarannya. Di ayat lain dikatakan, ketika kita memang sudah bertobat. Ada apa ini HP saya? Sebentar. Nah, di ayat lain dikatakan bahwa ketika orang-orang itu berkata bahwa Allah adalah Tuhan kami, lalu istiqomah di jalan itu. Istiqomah itu menjalankan segala perintah Tuhan, ketentuan Tuhan, apa yang menjadi aturan Tuhan, konsisten, tidak menyekutukan Tuhan terutama. Itulah orang yang akan selamat, Pak. Jadi ketika jadi gini loh ya, Pak, sederhana sekali. Tuhan itu paling paham karakter manusia. Tuhan itu paham, manusia ada cenderung melakukan dosa. Ada cenderung melakukan dosa. Tuhan berikan solusinya. Ketika berdosa, suruh bertobat. Berdosa lagi, bertobat lagi. Itu selama masih hidup. Karena selama Anda hidup, peluang untuk bertobat itu masih ada. Kalau begitu semudah itu enak, ya silakan lakukan. Begitulah ketentuan Tuhan. Gampang seperti ini pun banyak orang yang tidak mau. Kalau Anda pertanyakan hal seperti ini, justru saya semakin bertanya-tanya dalam konsep iman Anda. Kenapa Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh utusannya yang diyakini sebagai Tuhan juga? Justru ini tidak logis. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Apakah Tuhan Anda tidak sanggup mengampuni dosa manusia dengan cara aku ampuni dosa kalian semua? Mengapa harus Tuhan tunduk terhadap hukum manusia? Harus turun ke muka bumi dibunuh dengan cara hina
untuk mengampuni dosa. Justru ini konsep yang terbalik, Pak. Justru Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha pengampun. Artinya maha pengampun itu dengan kemahaannya tanpa mengurangi cacatnya sebagai Tuhan. Wahai manusia, ketika Allah berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib," surah Al-Baqarah. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini sangat dekat. Mujibud dakwah, aku akan kabulkan setiap permintaannya ketika dia meminta kepadaku. Di ayat lain dikatakan, "Fadkuruni adkurukum," ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. "Washkuruli walatakfurun," bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau mengingkari dari segala ketetapanku. Jangan kufur, jangan kafir, jangan membangkang. Konsep seperti ini, Pak, yang diterapkan di dalam Islam. Mau selamat, masuk ke dalam Islam, ikutin aturannya. Ada pelanggaran, selesaikan. Mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Nah, coba Pak, saya begini Pak ya. Sekarang izin masuk ke dalam kitab Anda. Baik di Matius 19 maupun Markus 10. Yang tadi kita singgung di awal ayatnya. Tentang seorang muda kaya bertanya kepada Yesus agar masuk surga. Yesus mengajarkan itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Aturan Tuhan harus dijalani. Orang dengan melakukan seperti itu, tanpa ada penyaliban, bisa masuk surga, Pak. Coba. Itu, Pak. Kata Yesus, orang yang melakukan aturan Tuhan, tanpa Yesus mati dibunuh di kayu salib, orang itu bisa masuk surga. Jadi untuk apa penyaliban ini, Pak? Tadi Anda katakan bahwa kalau gitu di Islam itu enak mengampun. Iya, loh. Kristen sekarang penebusan dosanya apa? Yesus nebus dosa manusia itu dari dosa yang mana? Jadi orang Kristen sekarang sudah bersih semua, nggak ada yang berdosa. Coba saya tanya sama Pak Pendeta. Buat Pak Pendeta sekarang, katanya harus ada pengorbanan yang maha dahsyat, yaitu dengan pembunuhan Yesus. Apakah dengan dibunuhnya Yesus sekarang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib, orang Kristen sekarang sudah tidak ada dosa? Mohon Pak Pendeta jawab. Apakah orang Kristen sekarang sudah tidak ada yang berdosa lagi? Ada. Lah, boleh apa saya fungsi tanggapi? pengorbanan Yesus? Oh ya, masih porsi menjelaskan, silakan. Oke. Oke, baik. Kalau gitu sedikit nanti Bapak tanggapin. Oke, Lalu siap. apa fungsi penebusan dosa Yesus? Kalau ternyata dikatakan masih ada juga dosa, padahal itu peristiwa yang sangat mengerikan. Apa fungsinya? Kalau masih ada dosa, bagaimana penyelesaiannya, Pak? Kalau sekarang orang Kristen misal berzina, mencuri, mengingini istri orang dan sebagainya, kalau masih ada dosa, bagaimana penyelesaiannya? Silakan. Saya menanggapi dulu sebelum saya menjawab itu mengenai dosa orang-orang Kristen saat ini, termasuk saya ya. Nanti saya akan jawab itu. Tetapi yang mau saya tanggapi adalah saya dari tadi minta data bukti ya. Ketika teman-teman mengatakan turuti perintah Allah dan minta ampun, bertobat, diampuni oleh Allah. Yang saya minta itu ada tidak Allah berkata kalau engkau minta ampun, bertobat, saya akan ampuni dan aku akan memastikan engkau selamat. Itu sebenarnya yang saya cari. Tadi izin Pak Pendeta tadi udah dibacakan sama Ustadz Alif. Mungkin Pak Pendeta enggak nyimak. Lanjut. Ya, tetapi enggak saya dapat itu ya. Maksudku ada tidak yang menunjukkan, oke, terlepas aku tidak menangkapnya, mungkin nanti akan diulang. Tetapi yang saya maksud adalah Allah itu mencintai hukum ya. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan tanpa menghukum, itu namanya melanggar prinsip keadilan Allah. Allah itu adil. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini, engkau akan mati. Ada kutuk di sini, ada murka. Ya. Dan Adam dan Hawa harus menanggungnya. Jadi kalau hanya sekedar memaafkan, itu saya rasa itu melanggar prinsip ya keadilan Allah ya. Dan
juga itu tidak memberikan bukti nyata. Jadi kalau kita hanya oh ya bertobat minta ampun yang sudah diampuni. Yang saya maksud itu bagaimana kita tahu kalau dia mengampuni kita gitu ya. Maka yang saya mau tanggapi di sini beda dengan kekristenan. Allah mencintai hukum, Allah penuh keadilan. Nah, kami yang berdosa akan menerima hukuman. Itu pasti. Karena itu Allah konsisten. Kalau engkau melanggar berdosa, engkau harus menanggung dosamu masing-masing. Tetapi itu juga harus benar-benar nyata. Namun di sisi lain, ya, Allah itu penuh kasih. Karena Allah tidak mau melihat semua manusia yang jatuh ke dalam dosa ini masuk neraka semua. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, dia itu seperti ada di dalam sumur gitu ya. Semua manusia ini kalau saya mau menggambarkan ada di dalam sumur dosa itu sendiri. Nah kalau sudah manusia masuk ke dalam sumur dosa itu sendiri, maka harus yang dari atas yang bisa menyelamatkan. Nggak bisa menyelamatkan dirinya. Karena dia sudah jatuh dalam sumur itu. Ini saya mengatakan bahwa seluruh manusia telah jatuh ke dalam sumur dosa. Jadi nggak bisa, oh saya berjuang untuk naik lagi ke permukaan. Tidak bisa. Harus ada pribadi yang dari atas ya datang ke dalam ya untuk menyelamatkan orang tersebut ya. Itulah sebabnya saya mau mengatakan begini. Kekristenan itu imannya masuk akal karena Allah datang menjadi manusia untuk memberikan keselamatan. Dia datang dari atas, membawa kami ke atas. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan ketika nanti datang Tuhan Yesus yang kedua kali, dia menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, ya, bukan orang yang lain, enggak, yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saya mau menjawab pertanyaan Pak Ustadz tadi, mengatakan bagaimana dengan orang Kristen saat ini, ya. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dosa tentang keselamatan itu sendiri. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Ya. Ketika kami ditebus dosanya sehingga kami masuk surga, bukan berarti ketika kami hidup di dunia ini kami masih kami bebas dengan hidup dalam kekudusan itu sendiri. Tidak. Kita masih bisa ya berpikir yang enggak, bisa jatuh juga ya. Bagaimana dengan dosa itu? Ya, itu ketika kami diselamatkan oleh Yesus Kristus, ketika kami memastikan diri kami sudah berubah statusnya menjadi warga kerajaan surga, makanya kan dalam Alkitab dikatakan kami itu sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak ketika salah ya minta maaf, maka diampuni. Tetapi jaminan keselamatan itu sudah pasti. Ya. Jadi yang Yesus kerjakan di atas kayu salib adalah penebusan ya supaya selamat, supaya masuk surga. Makanya dikatakan tetelestai, telah selesai, ya, telah diselamatkan. Ya begitu Pak Ustadz. Jadi orang Kristen yang berdosa sekarang penyelesaiannya apa Pak? Seperti noise Ustaz. Siapa yang noise saya? Brother Fandi? Ustadz Alif kayaknya. Oh. Iya, kayaknya sudah. Buka kembali mute-nya Ustadz, dibuka kembali mute-nya. Noise ya? Ya, udah aman. Lanjut. Iya, Pak. Kan Yesus tuh udah menebus dosa. Loh, kok kalau udah masih itu kenapa? Ada yang goyang mungkin. Yang penting imannya tidak goyang, no? Iklan Pak Ustadz. Ya, teman-teman di bawah menyimak dengan baik karena ini diskusi yang berkualitas ya. Jadi kita saling beredukasi dengan baik ya. Coba dibuka mute-nya Ustadz. Cek
ganti pakai headset aja lah. Aman, aman. Lanjut. Oke, maaf, mungkin ada gangguan sedikit di sini. Iya Pak, gini loh Pak, saya perlu sederhana, mungkin kita tektokan di sini. Saya tidak ada maksud untuk main kita potong, tapi sedikit aja pelan-pelan. Saya juga mengikuti apa yang Anda sampaikan. Jadi kan konsep iman Anda itu bahwa sudah ditebus dosanya oleh Yesus dengan cara mati di kayu salib. Nah, kalau demikian, orang Kristen saat ini masih ada nggak orang yang berbuat dosa dan masih dosa hukumnya? Iya, masih ada. Masih ada. Nah, ketika mereka masih berdosa, menyelesaikan dosanya gimana, Pak? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, bertobat. Iya, minta ampun kan? Ya sama aja, Pak. Artinya gini, Pak Pendeta. tanpa ada penebusan dosa dengan cara pembunuhan anak manusia, ujung-ujungnya nyuruh tobat juga, Pak. Iya kan? Ujung-ujungnya tobat juga. Menyelesaikan dosa dengan cara bertobat. Makanya saya bilang, jadi penebusan dosa itu fungsinya apa? Pembunuhan Yesus mati di kayu salib itu apa untuk jaminan keselamatan Kristen? Kalau ujung-ujungnya diperintahkan tobat-tobat juga. Alah, kalau ajaran tobat mah udah tadi kami jelasin. Nggak perlu sampai numbalin anak orang, maaf kata, tetap manusia ketika berdosa disuruh bertobat, selesai. Nah, gitu Pak. Ya mungkin silakan Bapak lagi yang benarasi, nggak apa-apa. Luruskan pernyataan saya. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ketika ya kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, upahnya adalah keselamatan kekal. Jadi keselamatan kekal itu final, dikerjakan oleh Allah sendiri di atas kayu salib. Karena Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Itu final ini keselamatan kami ya. Karena di dalam ada datanya Efesus 2 ayat 8 ya, dikatakan begini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ada tempat bagi kami di surga, jelas, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi nggak boleh dicampur aduk di sini. Kalau pemahaman kami, karena kamu diselamatkan itu loh oleh iman, karena hatimu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu pasti selamat dan surga ada bagimu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi, dalam konsep keselamatan kekal, kami memperoleh itu ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan perbuatan? Nah, perbuatan itu status kami ketika percaya Yesus itu berubah menjadi anak-anak Allah ya. Menjadi anak-anak Allah, namanya anak ya. Tentunya seringkali bersalah, mungkin salah berpikir. Bisa saja saya saat ini kan berpikir yang aneh-aneh kepada Pak Ustadz gitu ya. Tetapi itu juga termasuk dosa juga ya. Namun saya ketika selesai nanti kembali, saya akan berdoa minta ampun kepada Bapa ya. Minta ampun dan saya akan diampuni seperti Bapa mengasihi anaknya. Begitu Pak Ustadz. Maka kalau saya lanjut lagi terakhir, jadi di dalam saya selesaikan di dalam kekristenan, kita diselamatkan karena percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi berbuat baik adalah untuk menyenangkan hati Bapa yang telah menyelamatkan kami. Demikian Pak Ustadz. Loh. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya. Maka kalau di Islam itu kan tadi kita sudah final ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, amal kebaikan, artinya dia banyak tidak melakukan dosa. Orang yang berdosa, bertobat, itu bagian dari orang melakukan amal saleh. Karena poinnya adalah dia menyesali dosanya. Orang seperti itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sederhana, simple. Justru ketika ada
pembunuhan terhadap manusia. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32 dikatakan, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Satu orang manusia tidak bersalah dibunuh, itu hukum dosanya sama saja dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Membiarkan manusia yang tidak bersalah tidak dihukum dibunuh sama aja memberikan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jelas, logis, sederhana. Jadi di dalam Islam, kalau ada orang tidak bersalah dibunuh, hukum dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia. Tapi kenapa tiba-tiba Pak Pendeta membalik konsep ini? Membunuh satu manusia menjadi penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Padahal manusia ini tidak bersalah. Ini dibalik ini ada tanda tanya di sini Pak Pendeta. Kenapa? Satu, kalau dengan kami Islam jelas berlawanan. Jangankan ke Islam dulu Pak, kita ke ajaran Yesus tadi tentang masalah amal baik, melakukan kebaikan-kebaikan, jangan berzina. Itu tuh perintah Tuhan, bukan menyenangi hati Bapak. Kan tadi ada aturannya, aturan hukum-hukum. Bahkan kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Loh, orang yang hidup keagamaannya tidak lebih hebat, tidak lebih baik daripada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya lakukan segala perintah Tuhan yang menjadi aturan dari Tuhan. Yesus datang membawa aturan hukum dari Tuhan, firman dari Tuhan diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan percaya kepada Yesus yang Bapak jelaskan tadi, itu sebenarnya saya kembali ke poin ini. Mohon maaf, ini data sangat pahit. Jangan katakan kami cocok-cocokan Pak. Justru kami hanya membedakan di sini adalah Pak Pendeta, kalau kita bahas doktrinnya, Pak Pendeta, doktrin imannya dipaksakan Yesus harus Tuhan. Doktrin iman kami dia utusan Tuhan. Sama-sama pakai data yang sama. Disinilah siapa yang lebih relevan Pak. Ketika kami percaya Yesus utusan Tuhan, faktanya setiap banyak ayat dari ucapan Yesus menjelaskan utusan Tuhan. Tapi Pak Pendeta menggunakan doktrin Yesus sebagai Tuhan, selalu menggunakan dalil dari oknum lain yang menuhankan Yesus. Dari Roma, kitab Roma, di mana Anda punya rasul namanya Paulus yang Anda imani, yakini juga menjadi kitab suci. Nah, disinilah justru tanda tanya besar ancaman dari Yesus. Justru ini yang menjadi ancaman besar. Ketika pengusiran yang dilakukan oleh Yesus, maka tidak akan lepas dari orang Kristen Pak. Ini mohon maaf, Bapak harus jawab dengan tegas, harus imani pula. Orang-orang Kristen lah yang akan diusir oleh Yesus berdasarkan Matius 7. Mengikuti nabi palsu lah, faktanya contohnya berseru kepada Yesus Tuhan. Artinya nabi palsu itu mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Di alam semesta jagat raya ini, dunia ini, siapa yang bermujizat melakukan pengobatan, tindakan-tindakan sebagaimana? Yang melakukan itu siapa? Orang Kristen juga. Bernubuat siapa? Orang Kristen juga. Makanya itulah yang akan diusir oleh Yesus. Dan ketika konsepnya di dalam Kristen tidak ada pengangkatan dari neraka, orang di neraka itu abadi. Artinya orang Kristen yang diusir oleh Yesus dan masuk neraka, mohon maaf, abadi di neraka. Berdasarkan penjelasan Anda. Cobalah Pak, sedikit lebih dalam lagi. Simpan istilah doktrin, prinsip masing-masing. Prinsip Islam dia sebatas utusan, prinsip Anda dia sebagai Tuhan. Mari kita simpan prinsip itu. Kita lihat data dan fakta yang tertulis yang diajarkan oleh Yesus. Apakah dia mengajarkan ada Tuhan selain daripada dia yang mengutus Yesus? Nggak ada Pak. Nggak ada. Prinsip hidup yang kekal, percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak. Saya setuju itu. Saya setuju. Yang jadi poinnya adalah percaya kepada Bapa itu siapa, percaya kepada Anak itu siapa. Itu yang jadi pertanyaan. Contoh, Bapak jawab nanti di sini Pak Pendeta. Inilah hidup yang kekal itu. Kan perintahnya adalah hidup yang kekal, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka
mengenal Engkau Bapa, satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ternyata prinsip masuk kehidupan kekal atau masuk ke dalam surga, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu prinsip yang harus dipegang. Persaksian, musyahadah, kesaksian diri. Nah, pertanyaan saya Pak, sederhana. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya ilah yang benar di situ berdasarkan ucapan Yesus. Satu-satunya ilah yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus, Pak? Tolong Bapak jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar itu harus dipercaya. Pertanyaan saya, satu-satunya ilah yang benar di situ, apakah Yesus atau bukan Yesus? Jawab dengan jujur, simpan doktrin masing-masing. Ya, sebelum saya menjawab itu, ya, kalau Pak Ustadz tadi Alif mengatakan bahwa Pak Pendeta harus meninggalkan doktrin, ya, maka saya prihatin dengan pernyataan. Bukan Pak, mohon maaf. Dalam diskusinya simpan doktrin masing-masing, kita bahas data. Bukan meninggalkan, bukan, maaf. Jadi enggak, Pak, saya mau klarifikasi, ya, saya mau klarifikasi bahwa justru, ya, doktrin itu, tahu tidak, doktrin itu pengajaran. Pengajaran itu berasal dari mana? Berasal dari Alkitab, dari ayat demi ayat. Jadi jangan salah paham dengan itu. Kami tidak asumsi, semua ada datanya. Makanya ketika saya berbicara, semua tak munculkan data-data. Dan itu disimpulkan pengajaran itu sama dengan doktrin. Ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan demikian, maka juga saya punya hak yang sama mengatakan begini, ya. Sebelum Pak Ustadz, ya, membahas Alkitab iman orang lain, ya, lebih bagus, ya, belajar baik-baik dulu, ya, pahami baik-baik. Dan kalau Anda membahas kebenaran iman orang lain menggunakan Alkitab, itu konyol menurut saya. Sebab kalau kita seorang pembanding yang akademik, kita harus mempunyai data yang akan kita serang, dan data yang meneguhkan, yang kita original punya. Sementara data-data yang dimunculkan tadi itu data Alkitab semua, otomatis salah kaprah dalam menafsirkannya. Mohon maaf, saya harus mengatakan demikian. Ya, maksud saya ketika Anda membantah ini Alkitab, ya, harusnya ada data pembanding lain, itu akademik. Sehingga itu menunjukkan bahwa Anda mengkonfirmasi kesalahan Alkitab itu sendiri. Sementara Anda nggak punya data yang valid. Hanya Anda mengambil ini ayat untuk menghantam ayat itu sendiri. Sementara tujuannya mendukung ide iman Pak Ustadz itu sesuatu yang tidak, itu dalam, kalau saya berkata, berkontradiksi, ya, melanggar hukum dalam berpikir gitu, ya. Nah, maka kalau saya tadi ini, kalau kita kembali di sini terus, ya, kan sudah saya jelasin tadi bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Gitu Pak Ustadz. Jadi kembali di situ. Tapi ya sudah, itu kan bukan Pak Pendeta, mohon maaf. Kita doktrin punya masing-masing. Kan ada, makanya itu. Makanya kan itu gini, ketika Pak Ustadz mengatakan data, jadi ada dari data. Gini maksudnya Pak, ada doktrin buta, ada doktrin data. Yang benar itu doktrin by data. Nah, tentu kita kembali merujuk kepada data. Saya punya pertanyaan tadi, itu kan prinsip masuk surga, keselamatan loh Pak. Cuman di situ kan kata Yesus, mereka mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar itu apakah Yesus atau bukan Yesus? Ini prinsip masuk surga loh Pak.
Sederhana, saya punya pertanyaan. Apakah Yesus atau bukan Yesus? Berdasarkan pernyataan dari Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Iya, jawabnya adalah Yesus Allah yang benar. Allahu Akbar. Kan bertanya kan, saya jawab. Kan kita sama-sama buka datanya, Pak. Sebab begini, Pak Ustadz, saya mau sampaikan bahwa sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Yesus itu sudah ada. Karena dia itu Allah itu sendiri. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya karena memang sudah ada dia sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Dan firman itu menjadi manusia. Memang mungkin teman-teman nggak menerima ini, tapi ini iman kami ya begitu. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begitu. Ini sedang merujuk, berarti kalau Yesus itu Allah sendiri, ini kan merujuk kepada dirinya sendiri. Bahwa memang hanya ada satu Allah yang benar. Yang memang hanya ada satu. Yesus berkata, jangan engkau sebut Bapa satupun di muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Berarti bukan Yesus. Karena di situ Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Itu bantahan Yesus, bukan saya yang bantah, Pak Pendeta, bukan. Itu bantahan. Kedua, seperti di Markus 10 tadi, jangan engkau katakan aku baik. Jangan kata tak ada seorang pun yang baik kecuali hanya Allah saja. Bukan Dia, bukan Yesus. Kenapa Pak Pendeta jadi fitnah Yesus? Ini berarti, ada apa ini? Berarti menurut sesi lagi menurut, menurut Pak Ustadz, Yesus itu tidak baik begitu ya? Loh, kalau memahami ayat itu. Ada manusia baik. Tapi ketika disandingkan dengan Tuhan, jangan mengaku dirinya paling baik atau yang baik. Sebagai bentuk ketawaduan seseorang, yang maha baik itu adalah Tuhan. Yesus itu hanya penyampai firman. Itu bisa kita pahami, Pak. Justru di situ kalimat Yesus sedang membantah itu agar Yesus itu tidak disetarakan dengan Bapa. Kalau Yesus mau disetarakan, pasti dia tidak akan membantah. Ketika dipanggil guru yang baik, Yesus membantah, jangan kau katakan aku baik. Artinya Yesus tidak mau disetarakan dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri akan menjawab tentang kebaikan itu berdasarkan firman Tuhan. Menuruti kehendak Bapa, dicontohkan oleh Yesus poin-poinnya. Gitu dong, Pak. Host, berapa sesi lagi kita? Oke, begini, Brother Fandi, Pak Ustadz, ya, siap, saya rasa silakan. waktu sudah mau. Iya, silakan. Ini di sini sudah jam. Closing statement aja dulu Pak Pendeta, silakan. Begitu ya. Mungkin nanti untuk kelanjutan ini tetap kita akan bahas mengenai pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan jangan engkau katakan aku baik ya. Mungkin itu nanti ada waktunya karena kita tadi bahas tentang keselamatan ya. Jadi sudah kemana-mana ini. Maka dengan itu saya menghargai argumentasi dari Pak Ustadz. Terima kasih ya. Terima kasih Brother Fandi dan teman-teman di bawah. Kita tidak kabur, kita memang sudah waktunya karena saya besok ada kegiatan juga Pak Ustadz ya, biasa kan ya. Ada kesibukannya masing-masing ya. Tetapi ketika ada Brother Fandi bilang ada salam dari Pak Ustadz Alim, ya coba saya merespon dengan baik tetapi dalam ranah akademik ya. Artinya kita boleh beda argumentasi pendapat ya, tetap saling menghargai, toleransi yang kita junjung tinggi kayak begitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz dulu statement closing dulu dari tentang supaya saya lebih tangkap jelas gitu ya. Pak Ustadz aja nanti. Gak apa-apa Pak Pendeta aja, kami kasih kesempatan duluan Pak Pendeta Jeribulul, silakan. Saya tadi sudah pembukaan, sekarang Pak Ustadz begitu permintaan narasumber ini. Enggak apa-apa Pak Pendeta, saya kasih kesempatan untuk Pak Pendeta, silakan. Kali ini saya nggak nuruti kata host. ya sudah silakan Ustaz Alif. Oke. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya closing statementnya, saya cukup mau pakai ayat Al-Quran saja ya. Saya tidak akan banyak-banyak. Surah Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrik bihi syai'a wa la yattakhida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Ajakan kami kepada orang-orang yang mengaku beriman, berkeyakinan sebelum adanya Islam. Wahai para ahli kitab, marilah kita berpegang teguh kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan antara saya dengan Anda, antara aku dengan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya. Karena setiap para nabi mengajak menyembah satu Tuhan. Kami mengajak kepada Anda, kepada semua yang mengaku mengikuti ajaran Nabi terdahulu, mari kita kembali kepada firman Tuhan, di mana di situ ajakannya menyembah hanya kepada satu Tuhan dan jangan menyekutukan Tuhan. Namun, jikalau memang teman-teman tidak mau mendengarkan ajakan keselamatan ini, saksikanlah oleh semuanya bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itulah ciri-ciri orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pendeta. Oke, statement closing dari saya. Terima kasih sekali lagi semuanya teman-teman, Pak Ustadz, Brother Fandi, teman-teman di bawah. Kalau ada salah kata dimaafin ya. Tujuannya adalah untuk edukasi dengan edukasi dalam ranah akademik. Jadi segala perkataan yang mungkin menyakiti, melukai ya mohon maaf ya. Karena ini ranah akademik sekali lagi. Statement 8 ayat yang ke-24 mengenai keselamatan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Tuhan, akulah penebusmu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi keselamatan di dalam kekristenan adalah ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, statusnya berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Keselamatan itu pemberian Allah, karena manusia tidak ada yang dapat mencapai keselamatan itu, karena manusia penuh dengan dosa. Tetapi ketika diselamatkan, berbuat baik itu sebagai bentuk ucapan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan kehidupanmu. Ya, demikian statement closing dari saya, singkat saja. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam, salam toleransi. Selamat malam, ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Nanti tinggal pikirkan ulang untuk tema-tema besok ya. Siap. Kalau saya begini menarik, jadikan edukasi. Saya suka. Oke, Pak Ustadz. Ya. Siap, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Ya Allah. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya kalau mau dialog. Kenapa Sebentar, dan teman-teman semua, ini stok diskusi